Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji dan mencari apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan suatu hikmah dan nilai filosofis di balik kita sebagai umat Islam, terutama yang beriman, diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Kita membaca dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu watasihu akhrajahu Tabrani fi Mu'jam Awsat." Ya. Seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, kita diperintahkan untuk berpuasa. Sumu, puasalah. Tasihu, karena dengan puasa kita akan menjadi sehat. Ya. Jadi kesehatan itu termasuk anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan, man asbaha minkum mu'afan fil jasadihi wa aminan fisirbihi wa indahu kutun yaumihi ka'annama khijul lahu dunya. Ya. Yang artinya bahwa seandainya seseorang itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini merasakan mu'afan fil jasadihi, sehat jiwa raganya, wa aminan fisirbihi, kemudian hidupnya dalam keadaan aman dalam rumah tangganya, kemudian wa indahu kutun yaumihi, ada yang dimakan pada hari itu, tidak usah menunggu besok atau lusa, ada yang dimakan untuk hari itu. Ka'annama khijud lahu dunya, itu mereka seolah-olah telah menggenggam dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwa anugerah sehat itu adalah anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena banyak di antara manusia yang mungkin mempunyai banyak harta, kedudukan yang tinggi, tapi tidak mu'afan fil jasad, tidak ada kesehatan di dalam jiwanya, itu tidak bisa merasakan nikmatnya dalam suatu hidup. Ada kesehatan tetapi mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya, itu juga bukan sesuatu yang dikehendaki oleh orang. Karena itu kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia itu melupakan nikmatani mahbunun fihi makasiru minan nas as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia yang diberikan oleh Allah anugerah dua nikmat yang amat dan sangat besar, tapi banyak diabaikan, yaitu nikmat yang berupa kesehatan dan nikmat yang berupa kesempatan. Nah, dan alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mencari sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Satu di antaranya adalah supaya kita hidup sehat. Ketika kita sakit, berusaha berobat kemana-mana, bahkan ketika kita sehat pun berusaha untuk mempertahankan supaya tetap sehat. Nah, resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumu tasihu, puasalah. Puasalah, kita disuruh berpuasa saja. Nah, kemudian
Setelah kemudian kita teliti dan kita amati dan dari berbagai macam ahli bahwa kenapa kita disuruh untuk berpuasa, ini ada suatu nilai filosofis. Kita lihat secara medis ya. Kenapa kita disuruh berpuasa? Di sini ada perintah. Ternyata selama ini di dalam tubuh kita yang namanya lambung, perut, usus melakukan aktivitas yang tiada hentinya. Begitu kita berpuasa, dalam suatu ilmu kesehatan ini kita disuruh istirahatlah, usus istirahat, perut istirahat, pencernaan istirahat. Nah, ketika itu kita membentuk sesuatu yang disebut dengan istilah detoksifikasi. Apa yang disebut dengan istilah detoksifikasi? Ini adalah proses yang diberikan oleh organ-organ tubuh untuk apa? Menghancurkan toksin, racun yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ketika terjadi suatu pembersihan toksin-toksin, racun-racun itu, yang diharapkan adalah suatu yang disebut dengan istilah autophagy. Autophagy itu adalah proses yang diberikan oleh tubuh kita untuk apa? Membentuk, mendaur ulang sel-sel yang sudah mati dan sel-sel yang sudah rusak, sehingga dibentuk ketika itu. Kemudian sel-sel yang sudah rusak, yang sudah mati, konon dengan berpuasa itu akan terjadi regenerasi sel. Dengan itu akan membentuk sesuatu yang disebut dengan imunitas. Imunitas itu adalah kekebalan kembali yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, oleh karena itu kesehatan yang kita cari selama ini ternyata sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi resep yang sangat mujarab diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak jauh dan tidak sulit, serta tidak usah dicari kemana-kemana. Maka Allah memberikan kepada kita semua untuk meraih, untuk mendapatkan, untuk melaksanakan atau mengimplementasikan resep tersebut, yaitu sumu, puasalah kita semua. Karena di sini dirasa sesuatu yang amat dan sangat mendesak yang disebut dengan maslahatul mu'tabarah, suatu kebaikan yang tepat pada sasaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yang diperintahkan pasti mengandung nilai kebaikan, yaitu yang ada di dalam Al-Quran Nur Karim. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Perintah Allah untuk berpuasa, salah satu hikmahnya adalah supaya jiwa dan badan kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu perintah yang bersifat muktabarah dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Tinggal kita meyakini kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kuat dalam menjalankan ibadah berpuasa. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Dan terakhir, semoga man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Lebih spesifik lagi, semoga puasa kita dihitung oleh Allah sebagai suatu nilai ibadah dan akan menghapuskan segala perbuatan dosa kita yang telah kita lampaui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian yang kami sampaikan secara singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa hinayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.